Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita sudah melewati minggu pertama di bulan November ini. Dan hari ini kita beraktivitas kembali. Di hari Senin kita menikmati, kita harus semangat bekerja, kita harus bangun dengan giat, dengan antusias untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Saya berdoa kiranya sungguh-sungguh kita menikmati akan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar di topik yang baru, di pasal yang baru dari kitab Keluaran. Kita akan melihat Keluaran 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Nanti setelah dia akan bantu kita bacakan bagian ini. Saya berdoa ini membuat kita memahami lebih jauh dari hukum Tuhan yang satu ini, yang sangat istimewa. Tema kita hari ini adalah bahaya rohani. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau memberkati perenungan kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami dapat beribadah kemarin. Dan kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Dan hari ini kami ingin melakukan semua aktivitas kami dengan antusias, dengan keyakinan Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Adi. Keluaran 35 ayat 1 sampai 3. Keluaran 35 ayat 1-3. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Amin untuk firman Tuhan. Saudara bisa bayangkannya, rentangan kurun waktu dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan berhenti pada hari yang ke-7 dan menguduskan hari yang ke-7 itu dengan peristiwa di bawah kaki Gunung Sinai. Itu sangat panjang sekali, saudara. Tetapi Sabat menjadi satu topik penting yang terus diulang-ulang oleh Tuhan. Sejak Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menguduskan hari yang ke-7 sebagai hari Sabat Tuhan. Hari khusus untuk umat Tuhan berhenti. Diulang terus. Dan bahkan kali ini, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, diulang lagi. Menguduskan hari Sabat adalah sesuatu yang penting. Bagi mereka yang melanggar, ada punishment, ada hukumannya. Hukumannya bukan main-main ya saudara. Hukumannya tidak main-main di sini. Hukumannya adalah hukuman mati saudara. Saudara bisa perhatikan, dikatakan ayat yang kedua, bagian terakhir. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ini menunjukkan bahwa hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa bagi Tuhan. Tidak boleh ada orang yang melakukan pekerjaan apapun kecuali mengkuduskan hari itu. Berhenti, karena hari itu adalah Sabat Tuhan, hari khusus buat Tuhan. Kalau saudara membaca pasal 31 ayat yang ke-15, mundur sedikit. Coba Adi baca. Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat
pastilah ia dihukum mati. Lihat saudara, jadi hukumannya tidak main-main. Dan Tuhan tidak pernah mengubah hukumannya. Setelah sekian lama lalu kemudian dikurangi hukumannya. Lalu sekian lama menjadi bisa dikompromi. Ya Tuhan, ini kan aku sedang ujian. Ya Tuhan, ini kan aku sedang aku sedang sibuk Tuhan. Lalu minta diskon, minta pengurangan. Saudara bisa perhatikan konsistensi hukum Tuhan. Dari sejak pasal 31 ayat 15 sampai pasal 35 ayat 1, 2, dan 3. Tetap konsisten hukumannya. Tidak ada kompromi di sana. Tidak ada adjustment, penyesuaian. Orang-orang sekarang sibuk. Orang-orang sekarang tidak punya waktu. Orang-orang sekarang waktunya sedikit sekali untuk merayakan Sabat. Mereka waktunya terlalu mepet. Kasihan mereka. Mereka nanti tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang berlimpah. Siapa? Firman Tuhan tidak pernah mengatakan begitu, saudara. Tuhan tidak pernah adjust hukum ini. Artinya apa, saudara? Karena hari ini adalah hari yang khusus. Hari yang memang dikhususkan untuk Tuhan. Maka tidak ada adjustment di sana. Tetap dari Keluaran 31, punishment-nya tetap. Dan Keluaran 34 juga, punishment-nya tetap. Tidak ada kompromi di dalamnya. Tidak ada adjustment di dalamnya. Bahkan mungkin, saudara, ada orang-orang yang secara khusus, mereka bekerja, membangun rumah Tuhan. Ya. Ketika dia bangun rumah Tuhan, maka mereka berkata, aku tidak bisa beribadah. Karena aku sedang membangun gereja. Aku sedang membangun rumah Tuhan. Maka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan hukum ini pun berlaku untuk mereka yang membangun rumah Tuhan. Karena dengan alasan aku sedang bangun rumah Tuhan. Melakukan pekerjaan besar. Tetap Tuhan berkata, Sabat. Berhenti. Istirahat. Hari ini hari khusus. Harinya Tuhan. Saudara. Kemarin dalam diskusi sharing dengan panitia retreat golf, saudara. Saya berkata kepada mereka, even sekalipun panitia mempersiapkan acara, saya berkata, jangan sampai pada waktu kamu acara sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan, kamu sibuk mempersiapkan acara yang lain di luar dan tidak mengikuti acara. Dengan alasan, aku kan panitia, aku sedang mempersiapkan untuk sesuatu bagi orang lain. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan saya? Saudara, no kompromi, tidak ada kompromi. Seringkali kita memanfaatkan hal-hal seperti itu dan menganggap itu sebagai sesuatu yang rohani. Lalu kemudian bisa adjustment, kompromi. Oh, ditolerir. Oh, baik, kamu tidak usah merayakan Sabat. Oh, baik, kamu tidak usah perkecualian. Kamu tidak usah melakukan Sabat. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu, saudara. Bahkan seorang raja sekalipun, dia harus berhenti dari semua kegiatannya. Tidak ada tolerir. Sekalipun itu mencoba mengatakan hal yang rohani untuk dikerjakan. Lalu kemudian mengabaikan Sabat. Dengan alasan aku mengerjakan hal rohani lainnya. Inilah bahaya rohaninya, saudara. Seringkali kita gunakan sebagai sebuah alasan yang sesungguhnya untuk menolak Sabat. Menolak untuk beribadah kepada Tuhan. Menolak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menolak untuk mengkhususkan hari itu. Terlibat di dalamnya untuk Tuhan. Maka dia mencoba untuk sibuk
di tempat yang lain. Mencoba untuk sibuk dengan dalih melakukan yang lain. Suatu hari Tuhan memanggil orang, ikutlah aku. Sebentar Tuhan, aku tak pamitan dulu kepada orang tuaku. Sebentar Tuhan, aku tak menggarap ladangku dulu. Sebentar Tuhan, aku tak menguburkan orang tuaku yang sudah meninggal. Semua baik. Dan kalau itu mungkin saya akan tolerir, saudara. Saya akan oke, baik. Tapi Tuhan kan tidak mentolerir, saudara. Tuhan bahkan, kalau kamu ikut aku, biarlah yang lain diurus orang lain. Tidak ada tolerir bahkan. Sekalipun hal itu nampaknya baik. Bukan berarti tidak boleh melakukan itu. Apa artinya? Prioritas utama dalam hidup kita seharusnya tidak bisa di-adjust oleh apapun. Tidak bisa ditolerir dalam perkecualian apapun, saudara. Dan ini hukum Tuhan. Luar biasa. Saya juga ketika merenungkan ini kaget juga. Seringkali cari alasan yang rohani untuk sesuatu yang kita tolak. Kita tidak terlibat di hari Sabat itu, bukan. Saudara, di Alkitab ada satu contoh orang namanya Marta. Siapa yang tidak kenal Marta? Marta dikatakan sebagai sahabat Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bahkan mengenal Tuhan dengan sangat dekat. Saudara bisa perhatikan, setiap kali Tuhan datang dari utara menuju ke selatan, pasti mampir ke rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika pulang dari Yerusalem ke utara, dia pasti mampir ke Betania, ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Oleh karena itulah orang-orang mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Marta? Tapi Marta terlalu sibuk dengan semua kesibukannya. Tuhan sedang berbicara dengan Maria privately, secara pribadi. Tapi Marta sibuk. Baik, nampaknya baik. Nampaknya baik. Kesibukan-kesibukan yang sebetulnya tanpa disadari menjauhkan dirinya dari Tuhan. Menutup telinganya untuk dengar firman Tuhan. Menutup hidupnya untuk menikmati anugerah Tuhan. Berapa banyak kita memposisikan diri sebagai Marta daripada sebagai Maria. Kita ingin terlihat begitu sibuk ketika hari Sabat, sehingga kita tidak nampak pada hari Sabat menghadap Tuhan. Aku sibuk. Kalau istri saya berkata, aku sibuk. Bencana. Kata Kak Yeni. Saudara, kita terlalu sibuk. Kita sibuk. Tapi itu sibuk rohani loh, saudara. Mempersiapkan makan bagi Tuhan. Mempersiapkan jamuan untuk Tuhan. Sibuk rohani. Tapi kesibukan ini membahayakan kerohanian kita. Membahayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari kesibukan rohani itu mengabaikan sebuah hukum yang sangat penting dalam hidup kita. Oleh karena itu sesibuk apapun rohani yang sedang kita kerjakan, tetap kita harus berhenti dan kita belajar seperti Maria, mengkhususkan hari Sabat itu. Mengkhususkan hari Sabat. Mari saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang nampaknya rohani yang kita kerjakan seringkali bahkan menghalangi kita untuk menikmati anugerah Tuhan. Menikmati relasi keintiman dengan Tuhan. Menikmati kedekatan dengan Tuhan
yang sungguh-sungguh. Yuk saudara, kalau hari Sabat tiba, well prepare saudara. Siapkan segala sesuatunya. Selesaikan semuanya terlebih dahulu. Sehingga pada hari Sabat tiba, saudara hanya fokus kepada Allah. Dan tidak fokus kepada yang lain. Amin. Amin. Siapkan segala sesuatunya. Sehingga hari Sabat, saudara khusus seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak sibuk rohani. Tidak sibuk rohani. Yang kemudian bahkan menjadi bencana rohani dalam hidup kita. Saya berdoa, kita adalah orang-orang yang sadar bahwa prioritas utama dalam hidup kita ketika Sabat tiba adalah Tuhan, bukan kepentingan kita. Sabat bukan sabat kita, tapi Sabat adalah sabat Tuhan. Itu sabatnya Tuhan dan waktu khusus untuk Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Sekali lagi kami diingatkan untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Ada bahaya rohani yang akan menarik kami jauh dari Tuhan. Dan tidak menikmati apapun. Karena kami seringkali berpikir kesibukan rohani jauh lebih penting daripada duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mengkhususkan hari untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja. Selamat berjuang. Selamat mengkhususkan diri untuk Tuhan ketika hari Sabat tiba. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara diberkati Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Berkenaan dengan Tuhan memperluas daerahmu. Tuhan akan menghardik belalang-belalang tempur belalang-belalang pelahap. Dan Tuhan akan menjagai negerimu, rumahmu, bisnismu, hidupmu dalam anugerah Tuhan. Amin. Amin. Happy Monday. You are blessed.